Kembali lagi di Ngopod Ngobrol Podcast with LDR. Oke, kembali lagi di Ngopod teman-teman, Ngobrol Podcast with LDR. Nah, kita kembali lagi dengan pemateri selanjutnya nih. Sangat istimewa karena ini ketua umum baru dari LDM periode 2000 berapa tuh? 2023-2024. Aduh, ini santai, saya juga santai. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, kita kenalan dulu nih. Dan namanya siapa Kang? Kang Iman Salim. Namanya Kang Iman Sariman. Jurusan apa Kang? Tadris Matematika. Tadris Matematika semester seumuran berarti ya? Enggak. Seangkatan. Tidak sih seumuran. Kayaknya Tuhan Tumima. Oke, di materi atau di podcast kali ini kita bakal membahas terkait malam yang sangat spesial gitu di bulan Ramadan. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman malam ini itu apa? Tahu nggak? Malam 10 hari. Malam, ya itu spesial juga sebenarnya. Tapi ada mungkin yang akan kita bahas kali ini yakni malam Nuzulul Quran. Oke. Kita akan membahas ataupun ya mengupas sedikit terkait malam Nuzulul Quran. Oke teman-teman siap ya? Oke, Tumiman, kegiatan sehari-hari Tumiman di bulan Ramadan ini kira-kira apa tuh? Kuliah. Ya, kuliah, terus? Puasa. Udah tentu. Bantu orang tua. Sekarang beribadah. Beribadah kepada Allah SWT. Oke, itu mah basic lah ya. Nah, kira-kira yang biasa ataupun ketika bulan Ramadan aja Tumiman melakukan, tapi di luar bulan Ramadan tidak melakukan selain puasa nih, apa kira-kira tuh? Sahur. Ya, sahur ya Bang sih bener. Cuman kan yang lain gitu. Kalau kira-kira ada khusus gak misalkan setiap hari kita khatamin satu juz atau gitu? Oh, ini konten di media sosial. Nah, jadi di setiap hari ganjilnya insya Allah akan ada postingan dari saya pribadi yang mungkin yang pengisi suaranya bukan saya tapi yang miliknya saya. Oke. Apa namanya Instagram apa tuh? Iman Sariman. Nah, ntar ada di situ ya. Nah, editor tolong. Kita mungkin masuk kepada materi yang terkait Nuzulul Quran. Di Nuzulul Quran itu kan pasti segala sesuatu dalam Islam ada namanya asbab atau sebab kenapa bisa terjadi gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih dari teman-teman juga kira-kira asbab dari Nuzulul Quran ini kira-kira gimana sih tuh? Pemahaman saya terkait dengan Nuzulul Quran ini adalah di mana Allah itu menurunkan Al-Quran secara keseluruhan tapi bukan langsung ke Nabi Muhammad tapi di Baitul Izzah. Nah, diturunkan atau diwahyukan ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, yaitu yang teman-teman tahu itu 22 tahun 2 bulan 22 hari gitu. Jadi kalau secara ringkas menjelaskan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Nah, terkait dengan tanggalnya sendiri, kalau bulan jelas di bulan Ramadan, tapi untuk terkait tanggal mungkin ada sedikit perbedaan di ulama. Akan tetapi kalau di ulama Indonesia itu sepakat bahwasanya Nuzulul Quran itu yang pertama kali itu di tanggal 17 Ramadan. Lagi. Oke, itu berarti tadi asbab nuzul ya. Ternyata malam Nuzulul Quran itu tempat ataupun malam turunnya Al-Quran gitu tuh ya. Iya. Itu tuh malam pertamanya turun atau malam terakhir turun tuh? Pertama turun. Malam pertama turun ayat dari Al-Quran. Bukan. Jadi secara keseluruhan Al-Quran diturunkan, tapi diturunkannya di Baitul Izzah. Tapi diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur. Itu yang tadi saya sebutkan. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Itu yang maksud di masyarakat kita. Masya Allah. Berarti itu tadi ya teman-teman, insya Allah bisa paham terkait asbab dari Nuzulul Quran ini. Nuzulul Quran. Nah, tadi kan udah asbab nih.
kira-kira makna dari nuzul Quran itu apa sih? Kalau kita lihat dari segi bahasa ya, nuzul itu kan turun. Al-Quran itu sebagai objeknya. Nah, berarti di mana di sana itu turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran ini yang tadi dijelaskan, misalnya diturunkan secara keseluruhan. Jadi di Baitul Izzah, tapi nanti di sana di ibaratnya ditaruh dulu. Nah, ketika Nabi Muhammad ibaratnya kondisi tertentu atau keadaan tertentu baru diwahyukan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Kalau makna secara apa ya, fikih ya, berarti ketika kita mendapatkan suatu ayat atau tentang pedoman-pedoman dari Al-Quran, kita ya harus mengimaninya secara keseluruhan, karena Al-Quran ini sebagai hukum utama di syariat agama Islam itu. Oke, tadi itu makna dari nuzul Quran terkait tadi makna secara bahasa, secara bahasa dan juga secara keseluruhan terkait nuzul Quran. Lalu Gememan, keutamaan apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ya di bulan Ramadan, terkhusus lagi di bulan nuzul Quran ini? Kalau malam nuzul Quran ini kan ketika turun itu di masa Rasulullah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini kita tahu semua bahwasannya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, terkait dengan ini, maka bagaimana caranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Tadi disebutkan apa aja malam atau gimana? Iya, kira-kira apa ya, keutamaan gitu. Keutamaannya, kalau pertama secara khusus dari literatur hadis ataupun dari perkataan ulama itu tidak disebutkan, ya setahu saya belum tahu, tidak disebutkan. Tetapi secara umum terkait dengan Lailatul Qadarnya sendiri itu dia mempunyai beberapa keutamaan. Ya, yang pertama salah satunya yaitu tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita konversikan ke tahun itu sekitar 83 tahun lebih. Artinya ketika kita beribadah di malam tersebut, maka kita sudah menyamai secara pahala itu lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah. Nah, itu didapatkan ketika kita melewati yang namanya 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terkait malam Lailatul Qadar juga atau yang disebut kita di zaman Rasul itu malam nuzul Qurannya itu, bahwasanya malam ini adalah malam kemuliaan karena disebutkan, kalau kita sering baca ya di Quran surat Al-Qadar itu ayat 1-5 itu bercerita tentang keseluruhannya itu tentang malam Lailatul Qadar, entah itu tentang malaikat Jibril yang memberikan rahmat, memberikan kemuliaan di malam itu, dan semuanya itu terkonversi sampai datang atau sampai terbit fajar atau sampai menjelang subuh. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika mendapati malam tersebut? Nah, ini yang pertama ya, kita perbanyak beribadah, yaitu sholat tarawih ya mungkin dipatok karena kita mengikuti masjid-masjid tertentu gitu. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran atau tilawat Al-Quran. Terus yang ketiga itu iktikaf. Ini yang sering kita lalaikan, yaitu iktikaf. Iktikaf kan salah satu sunnah yang mungkin ditekankan untuk kita lakukan setiap datang bulan Ramadan, khususnya nanti di malam Lailatul Qadar atau di malam nuzul Quran ini. Kita perbanyak iktikaf dan jangan tidur. Ketika iktikaf itu jangan tidur, tapi perbanyak dengan zikir-zikir atau perbanyak dengan baca Al-Quran. Terus yang selanjutnya itu ya tadi
banyak sholat sunnah selain di sholat tarawih itu, karena mungkin di dalam satu literatur lain kita dipatok bahwasanya ketika sudah melakukan witir itu tidak boleh sholat lagi, tapi kita bisa sholat itu sholat mutlak, sholat atau sholat hajat, sholat yang lainnya gitu. Karena itu rangkaian sholat tahajud ditambah dengan witir itu kita sebut dengan sholat tarawih, yaitu sholat yang ada jeda atau istirahat. Ini ada 5. Jadi ya terkait apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya di malam nuzul Quran atau ketika zaman Rasulullah itu bertepatan dengan 10 hari terakhir. Nah itu Malam Quran. Oke, mungkin terakhir ya itu kita para pemirsa mau tahu nih kira-kira tips and trick gitu buat kita semua dari Tumiman untuk bisa lebih memaksimalkan lagi nih di malam nuzul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Gimana sih kira-kira tips and trick dari Tumiman? Kalau dari saya pribadi, kalau kita ingin menggapai suatu garis finish atau ingin mencapai sesuatu itu, kita tidak serta-merta langsung start dan langsung dapat. Enggak, harus latihan dari sekarang. Mumpung sekarang masih hari ke-6 dan nanti malam masuk hari ke-7 atau malam ke-7, masih ada waktu untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Karena kalau yang dikabarkan oleh Rasul itu di 10 hari terakhir masih banyak waktu untuk kita memaksimalkan atau ibaratnya berlatih untuk bisa beribadah maksimal ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sebenarnya di literatur hadis juga dipersempit lagi, yaitu di malam-malam ganjilnya. Nah, dipersempit lagi yaitu bisa dari depan, bisa dari belakang untungnya. Bisa dari malam, kalau digenapkan jadi 30 ya jadi dari 30, atau dari diganjil ya dari 29 ya. Jadi kalau kita seorang hamba ketika tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sungguh merugi. Kalau di kata para ulama itu orang yang bodoh. Karena kenapa? Karena dari 12 bulan dipersempit lagi 1 bulan. Dari 1 bulan dipersempit lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dipersempit lagi di malam-malam ganjilnya gitu. Malam ganjil cuma berapa dari 10 hari kan 5 gitu. Ya, jadi kita maksimalkan tuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di malam-malam ganjilnya gitu. Nah, dari sekarang kita mulai meningkatkan atau berlatih untuk beribadah secara istiqomah gitu. Karena nyambung juga yaitu yang penting kita melaksanakan ibadah itu continue, sedikit tapi continue gitu. Daripada langsung banyak kita ngaji malam pertama Ramadan langsung 5 juz, besoknya enggak, itu kurang efektif. Mending 1 halaman tapi continue tiap hari, tiap selesai sholat dan sebagainya. Jadi berlatih dan berlatih supaya kita bisa memaksimalkan ibadah nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat dari Tumiman. Semoga podcastnya bisa bermanfaat buat teman-teman juga ya. Oke, ada yang mungkin mau disampaikan sebelum ditutup? Atau motivasi? Semangat menebar kebaikan. Oke, semangat menebar kebaikan. Oke, mungkin ya kembali lagi sebelum kita tutup, kita tagline dulu. Ngobrol with LDM. Ngobrol podcast with LDM.